Terima kasih, saya Ina Herunisa akan melanjutkan pemaparan materi mengenai uji MANOVA satu arah dengan SPSS. Di sini kita akan pakai soal yang sama pada contoh perhitungan manual MANOVA satu arah pada slide sebelumnya. Sebelum kita ke SPSS, kita harus tahu dulu hipotesis yang akan kita uji. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu apakah ada perbedaan banyaknya basil yang hidup per tubercle form atau Y1 dan banyaknya basil yang hidup per tubercle size atau Y2 antara kelinci yang tidak vaksinasi atau P1, kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik rendah atau P2, kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik tinggi atau P3, dan kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik normal tapi diradiasi atau P4. Yang kedua, apakah ada perbedaan banyaknya basil yang tumbuh per tubercle form yang diakibatkan oleh perlakuan pemberian vaksin kuman TBC pada kelinci? Yang ketiga, apakah ada perbedaan banyaknya basil yang tumbuh per tubercle size yang diakibatkan oleh perlakuan pemberian vaksin kuman TBC pada kelinci? Selanjutnya kita ke SPSS. Nah, kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya ya. Pertama, setelah kita membuka aplikasi SPSS, tampilannya akan seperti ini. Kita yang pertama adalah menginput data dengan cara mengklik data view dan masukkan data yang telah dikumpulkan pada kolom di data view. Kita salin datanya dari Excel ke sini. Nah, setelah kita menyalin data dari Excel ke SPSS, selanjutnya kita klik variable view dan mengganti name dari data yang telah tadi kita masukkan. Untuk name yang pertama, kita rubah menjadi Y1, yang kedua Y2, dan yang ketiga P. Setelah itu, kita kembali lagi ke data view. Nah, setelah kita input data yang telah dikumpulkan, selanjutnya yaitu kita uji MANOVA one way-nya dengan cara klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu pilih Multivariate karena kita MANOVA. Selanjutnya yaitu kita pindahkan Y1 dan Y2 ini ke Dependent Variables dan P masuk ke Fixed Factor. Setelah itu kita klik Option, lalu kita ganti significance levelnya menjadi 0,001. Continue dan OK. Nah, setelah tadi klik OK akan muncul output dari SPSS-nya. Nah, dari tabel multivariate test ini kita bisa melihat bahwa harga F untuk Violet Trace, Weak Lambda, Hotelling Trace, Roy Large Root memiliki signifikansi yang lebih kecil dari 0,001. Nah, di sini terlihat ya. Ini artinya bahwa harga F untuk Pale Trace, Weak Lambda, Hotelling Trace, Roy Largest Root semuanya signifikan. Sehingga ada perbedaan banyaknya basil yang hidup per tubercle form dan banyaknya basil yang hidup per tubercle size antara kelinci yang tidak divaksin, kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik rendah, kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik tinggi,
dan kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik normal tapi diradiasi. Selanjutnya, dari test of between subject effect, kita bisa melihat bahwa hubungan antara pemberian vaksin kuman TBC pada kelinci dengan hasil banyaknya basil yang hidup per tubercle form memberikan harga F sebesar 8,046 dengan signifikansi 0,001. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan banyaknya basil yang hidup per tubercle form yang diakibatkan oleh perlakuan pemberian vaksin kuman TBC pada kelinci. Kemudian, hubungan antara pemberian vaksin kuman TBC pada kelinci dengan hasil banyaknya basil yang hidup per tubercle size atau Y2 di sini memberikan harga F sebesar 8,891 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan banyaknya basil yang hidup per tubercle size yang diakibatkan oleh perlakuan pemberian vaksin kuman TBC pada kelinci. Nah, itulah interpretasi dari hasil pengolahan data melalui SPSS MANOVA One Way. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.